akan arahkan ke bantuan bupati itu. Ya mudah-mudahan antisipasi kita ke arah sana. Mudah-mudahan nanti bantuan gubernur yang memang sekarang sedang digodok ya datanya, kita usulkan dari 2 sumber. Dari mana sumber yang pertama? Kita usulkan dari data DTKS. Apa itu DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial, yang itu by name by address-nya sudah ada di kami. Ya, itu DTKS. Yang kedua, usulannya itu diusulkan oleh desa melalui camat, disampaikan kepada kami usulkan juga ke pemerintah provinsi. Jadi ada 2 usulan itu. Secara keseluruhan kami usulkan jumlahnya itu sekitar 103.000 rumah tangga miskin yang kami usulkan, baik dari DTKS maupun dari non DTKS. Jumlah 103.000 itu kita mempunyai kuota 99.663. Berarti yang diusulkan oleh kita mungkin itu kurang kan dengan jumlah kuota yang ada. Nah setelah itu diverifikasilah yang 99.000 itu oleh kita menjadi 56.000. Ya, 56.000 yang diverifikasi oleh kita itu apa yang diverifikasi? Mereka sudah meninggal, kita keluarin. Ya, kemudian mereka yang dapat PKH kita keluarin, kan nggak boleh. Yang sembako juga kita keluarin. Ya, jadi itulah yang disebut dengan non program, DTKS non program. Karena jangan sampai yang dapat PKH dan sembako ini kita diusulkan lagi, maksudnya gitu, di perpala dari 99 menjadi 56.000. Nah, yang 56.000 kita usulkan ke tingkat provinsi. Dari provinsi dipadankan lagi dengan NIK-nya. Ya, kan sekarang berbasis NIK. Ya, kemarin kita ada di angka 38.777 RTM di dalam data DTKS. Sudah ya, 3877. Tuh. Nah, sekarang diusulkan melalui sumber non DTKS yang usulannya dari desa itu. Desa, camat, masing-masing itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 43.000 kurang lebih ya. 43.000 itu kita usulkan. Nah, persoalannya masih banyak yang belum kebagian, yang belum masuk data itu. Dua-duanya kita masukkan. Nah, sekarang posisi DTKS sudah nggak ada masalah. DTKS yang 38.777 sekarang dapatnya 23.000. Ya, jadi ada perubahan lagi tuh. Ya, dari 38 menjadi 23.000. Nah, sedangkan yang non DTKS yang sudah kita usulkan itu sekarang dikembalikan lagi. Karena instruksi Pak Gubernur harus menggunakan perpal pakai aplikasi Sapa Warga. Sekarang prosesnya itulah Sapa Warga itu ya. Jadi sekarang belum selesai karena kita masih menunggu usulan dari Sapa Warga yang memang nyambungnya langsung ke Gubernur. Itu kondisi sekarang seperti ini. Lalu bagaimana? Itu kan Pak Gubernur meminta dimulai tingkat RT RW melakukan pendataan. Yang perantau pun harus didata. Ya. Tidak harus berdasarkan NIK dan DTSK dan sebagainya. Itu gimana? Ya, ini instruksi Gubernur memang terkait dengan di luar alamat Cianjur juga, karena memang posisinya di Jawa Barat. Itu kan sudah instruksi Gubernur ya, agar didata semuanya, jangan sampai ada yang kelaparan. Ya, itulah makanya dipakailah digunakan aplikasi Sapa Warga kepada semua warga pos ke semua RW itu supaya optimal, tepat sasaran dan optimal, intinya begitu. Jadi kenyataan melaksanakan pakai Sapa Warga ketua RW ada juga yang belum. Ya, ini ada yang belum juga, memang ada yang belum connect. Ketua RW-nya mungkin belum bisa menggunakan aplikasi itu. Kemudian ada juga katanya ada yang didata juga secara manual. Didata, dikumpul-kumpulin warganya. Ya, selanjutnya kita tunggu aja nanti informasi dari Pak Gubernur seperti apa. Jika terjadi kericuan di lapangan nanti Pak, apa upaya yang dilakukan?
Ya upaya kita salah satunya ini Pak Bupati nanti akan melanjutkan bantuan tahap kedua setelah yang kemarin 6.500 ya, tahap pertama. Mudah-mudahan nanti yang tidak tercover oleh Pak Gubernur, Pak Bupati merencanakan untuk tahap lanjutan. Ya, tapi mungkin beda. Pak Bupati kan cuma sekali aja. Kalau Pak Gubernur kan berkali-kali ya, berapa bulan, 4 bulan penjelasan. Dan nilainya juga akan berbeda. Menerima bantuan. Ya itulah nanti kalau sudah didata tidak menerima bantuan, kita nanti akan arahkan ke bantuan bupati itu. Ya mudah-mudahan antisipasi kita ke arah sana. Mudah-mudahan nanti terakhir berapa yang sisa saja tidak kebagian. Nanti ada yang tidak kebagian sembako, tidak kebagian uang dan lain-lain. Ya kita akan nanti mengcover itu. Semuanya mudah-mudahan, tapi dari Pak Bupati mungkin terbatas anggarannya. Menurut Insa sudah ada nggak data yang warga yang sampai tidak bisa beli beras dan sebagainya sudah terdata belum? Selama ini kita belum mendata detail berapa orang yang belum tidak bisa membeli beras gitu ya. Kita belum data, baru masih ada informasi-informasi yang itu masih kita tindak lanjuti. Tapi ada? Ya selama ini saya belum pernah melihat sampai dia tidak makan. Tapi yang jelas nanti kalaupun ada laporan-laporan nanti kita akan cek lapangan.